Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Mikael Evan Direksadianto dengan NIM 78 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Krisna Pandira Sirait, NIM 123/2089. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan mendemokan program yang kami buat berjudul pendataan pegawai. Jadi awalnya ini deskripsi kasusnya itu yaitu jadi sebuah perusahaan akan mendata para pegawainya. Untuk melakukan pendataan pegawai, perusahaan tersebut membutuhkan aplikasi yang dapat mengatur pendataan pegawainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dibuatlah aplikasi yang dapat menyimpan, melihat, mengubah, dan menghapus data, atau yang dapat disebut dengan CRUD. Proyek yang kami buat berjudul aplikasi pendataan pegawai. Kemudian saya serahkan kepada Mas Krisna. Oke, saya akan melanjutkan dengan penjelasan program dulu yang pertama. Nah, kita langsung run aja dulu. Nah, jadi ini tampilan utamanya. Ada judulnya, ada menu login. Yang pertama ada pilihan admin, yang kedua ada karyawan, yang ketiga keluar. Yang pertama ini admin untuk menu login dari admin yang digunakan untuk memasukkan data dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, nanti di sini tuh admin dikasih privilege buat bisa ngedit semuanya dari data-data karyawannya. Langsung coba admin aja. Nah, di sini ada username passwordnya. Sekarang kita pakai admin. 1, 2, 3. Nah, ini cuma satu password, satu username. Nah, di sini ketika berhasil login, akan muncul prompt berhasil login. Terus ini ada form admin yang untuk memasukkan data karyawan. Ada nomor. Oh, ini enggak, nomor enggak. Ini ada nama, alamat, umur, tanggal diterima, golongan. Golongan ini fungsinya untuk menentukan berapa gaji dari karyawan tersebut. Lalu username passwordnya ini untuk digunakan untuk login pada menu karyawan. Dan nanti tiap karyawan itu punya username dan password yang berbeda. Kita coba refresh dulu. Ini ada beberapa data yang udah pernah dimasukin. Kita coba input data baru ya. Misal tes 4. Tes 4 2022. Misal golongan 4, ini gajinya segini. Misal golongan 1 gajinya segini. Ini beda-beda semua tiap golongan gajinya. Kita coba simpan ya. Nah, ini langsung masuk ke sini ya. Data yang kita masukin tadi. Nah, ini admin bisa ngedit bebas sih, bisa ngedit nama, pokoknya semua di sini bisa diedit oleh admin. Misal sini jadi umurnya 25. Ntar jadi 25 di sini. Jadi gini. Jadi berubah jadi kayak gini. Nah, tes 4. Nah, oke. Terus kita coba hapus salah satu datanya, misal tes 1 kita hapus. Oke. Nah, nanti langsung hilang. Oke. Kita coba ke menu login karyawan. Jadi kita coba yang tes 4. Nah, ketika berhasil login, nah di sini dia bisa lihat data dia sendiri. Dia bisa ngedit nama, alamat, terus umur doang. Tanggal diterima nggak bisa. Dia bisa cek gaji, username sama passwordnya. Terus dia golongan berapa. Udah sih, itu aja. Itu aja untuk menu dari form karyawannya. Oke. Kita masuk ke penjelasan codingan sekilas saja. Jadi nanti mulainya dari sini, dari menu login ini. Nah, di menu login ini ada button-button yang tadi itu, ada button admin, button karyawan, terus button keluar. Nah, nanti tiap button itu punya fungsi masing-masing. Nah, nanti ketika button admin diklik atau perform, maka akan masuk ke sini login admin. Ini sini berarti. Nah, terus sama juga kayak login karyawan, nanti masuknya ke karyawan.
Nah, kita coba ke login admin dulu. Nah, di sini login admin. Yang pertama, di sini ada button loginnya. Dan di sini dia akan ngecek dulu, apakah username itu admin dan passwordnya admin 123. Kalau bernilai true, maka dia akan masuk ke form admin ini. Tapi kalau enggak, maka dia akan memunculkan ini. Jadi bisa diganti ya. Kalau pengen ganti-ganti username sama password dari adminnya bisa dari sini. Oke, terus ke form admin. Nah, di sini ada form admin yang tadi kita lihat. Ada select data nih, kalau misal dipencet tadi datanya. Ini ada string, nomor, nama, alamat, umur, tanggal diterima, golongan, gaji, username, password, dan string dari semuanya ini. Dan untuk digunakan untuk dimunculin nanti di tabelnya itu. Oke, terus lanjut aja ke ini untuk masukin data umur, terus password, terus username, terus tanggal, terus ini ada untuk button keluar. Ini isinya cuma ngetik-ngetik doang sih, jadi nggak ada fungsinya, cuma diisi terus nanti baru fungsinya di sini buat nyimpen data yang dimasukin tadi. Ada nama get text untuk ambil teksnya, terus umur, terus tanggal, gaji, dan lain-lain. Di sini ada fungsi SQL-nya untuk memasukkan datanya tadi. Nah, ini untuk cek status koneksi DB-nya. Kalau nggak bisa, dia akan data gagal ditambahkan. Terus kalau berhasil, dia akan data berhasil ditambahkan atau sukses. Oke. Terus ini untuk button ubahnya. Dia akan mengupdate setiap data yang diubah oleh admin tadi. Yang tadi kita coba ada nama, misalnya dia ubah namanya, alamat, umur, terus pokoknya semua lah bisa diubah sama si admin ini. Sama kayak tadi, kalau berhasil ditambahkan sama enggak, sini hapus, dia akan delete row-nya yang ada di datanya tadi. Oke. Sini ada button yang digunakan untuk cek golongan tadi. Misal tadi cek golongan 1, dia akan memunculkan ini, cek golongan 2, memunculkan ini, dan sebagainya. Terus, udah dari form admin, coba ke form karyawan. Nah, di sini sama seperti tadi sebenarnya, mirip-mirip. Ini untuk memunculkan data-data, cuma satu data sih, cuma datanya yang memiliki username dan passwordnya itu. Nah, tiap karyawan ini nggak bisa lihat datanya dari karyawan lain, jadi cuma datanya dia sendiri yang bisa dilihat. Ada nomor, nama, alamat, dan sebagainya. Terus ini harganya, maksudnya harga gajinya maksudnya. Nah, ini ada gajinya sekian, 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 sekian. Terus ini button keluar. Ini dia bisa ganti umur sebenarnya. Tapi ya di sini udah pakai error handling. Kalau misalnya dia mengisinya bukan angka, maka dia akan memunculkan error. Hanya bisa masukkan angka. Terus dia bisa ubah datanya dia sendiri. Ada nama, alamat, dan lain-lain. Nama, alamat, umur. Itu terus lagi koneksi DB, ini koneksi ke database biasa. Ini nama database-nya, gaji karyawan, terus ya connection-nya, deklarasi connection, terus ya
masuk sini buat get connection. Kalau berhasil dia koneksi berhasil, kalau gagal dia masih gagal dan sebagainya. Terus ini untuk sekilas untuk GUI-nya. GUI semua. Kayaknya nggak perlu dijelasin karena nanti panjang jadi. Oke. Sekian penjelasan program dan kode dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rifan. Baik, terima kasih Mas Krisna. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan programnya. Untuk kekurangan programnya itu, jadi di sini programnya masih memiliki beberapa bug dan kesalahan logika sehingga masih butuh pengembangan lebih lanjut untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk kelebihannya, program ini membantu dapat melakukan pendataan pegawai. Selain itu, program ini yang masih dalam tahap pengembangan ini bisa menjadi tolak ukur dalam pembuatan program selanjutnya yang lebih sempurna. Kemudian untuk pembagian tugasnya, untuk saya sendiri, saya membuat prototipe program awal bagian login dan register. Kemudian saya menguji coba program dan debug dan review program. Untuk Mas Krisna sendiri, dia melakukan coding program dan desain GUI, dan kemudian revisi codingan program. Untuk kami berdua, mencari ide dan gagasan awal itu masing-masing kami berdua saling mencari ide. Itu sekian dari demo dan presentasi program yang kami jalankan. Sekiranya ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.